Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asharul Hakim dengan NIM 20235163. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dari mata kuliah multimedia. Di sini saya memiliki judul tugas akhir yaitu pengembangan sistem rekomendasi jurusan SMK berbasis machine learning dengan pendekatan multimedia interaktif untuk menentukan minat dan bakat siswa SMP. Kita langsung ke latar belakangnya saja. Di sini itu kan banyak siswa SMP yang merasa bingung saat ingin menentukan jurusan saat mereka ingin masuk ke sekolah menengah kejuruan. Banyak dari jurusan-jurusan seperti TKJ, RPL, akuntansi, dan lain sebagainya. Itu mereka dari banyaknya pilihan tersebut itu mereka bingung cocoknya itu mereka ada di mana. Selain itu, pemilihan jurusan itu juga sering dipengaruhi oleh minat dari siswa itu sendiri ataupun dari paksaan orang tua. Oleh karena itu, dari penelitian ini saya membuat sistem rekomendasi jurusan SMK dengan pendekatan multimedia interaktif dan menggunakan machine learning agar lebih tepat dalam outputnya. Lalu di sini ada tujuannya. Tujuan dari saya membuat sistem ini yaitu untuk mengembangkan sistem rekomendasi yang sesuai untuk membantu siswa SMP dalam menentukan pilihan jurusan sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Untuk manfaatnya di sini, sistem dapat membantu siswa mengenali minat dan potensi dari masing-masing dirinya. Yang kedua, sistem menjadi alat bantu untuk guru BK SMP untuk memberikan arahan dalam melanjutkan pendidikan ke SMK. Setelah itu, sistem dapat membantu orang tua memahami potensi dari dirinya masing-masing. Kita langsung saja ke novelty atau kebaruan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang saya ambil. Untuk novelty dari penelitian-penelitian sebelumnya yang saya ambil dari 2021 ini ada penelitian rancang bangun sistem informasi SMK ya. Di sini untuk penelitian tersebut itu hanya merancang sebuah sistem informasi SMK yang dimana ada informasi jurusan-jurusan dari SMK tersebut. Di sini untuk medianya itu cuman website form statis, tidak ada keterlibatan atau interaksi siswa terhadap website tersebut. Jadi belum ada fitur rekomendasinya untuk siswa SMP tersebut. Yang kedua, pada tahun 2022 di sini ada sistem pakar minat bakat siswa SMP. Untuk di sini ini sudah masuk ke metode machine learning yaitu forward chaining, yaitu untuk dimana menentukan minat bakat siswa SMP berdasarkan base rule yang yang ada pada model metode forward chaining tersebut. Untuk tampilannya di sini menggunakan berbasis website dengan menggunakan PHP. Selanjutnya ada di tahun 2023 ada penjurusan siswa baru SMK berdasarkan rapot. Di sini untuk metode machine learning yang digunakan yaitu random forest dengan medianya itu hanya data sekunder dari rapot yang dimasukkan ke dalam model lalu di training dengan menggunakan random forest dan keluar outputnya sesuai dengan nilai dari rapot tersebut. Untuk di tahun 2024 yaitu career recommendation system using ML. Untuk jurnal ini itu menentukan karir selanjutnya setelah lulus sekolah itu menggunakan model menggunakan machine learning. Untuk metodenya di sini menggunakan algoritma machine learning. Untuk medianya sendiri itu menggunakan kuesioner, jadi itu nanti disebar kuesionernya. Untuk respondennya di sini hanya menginputkan
beberapa pertanyaan yang telah disediakan, lalu nanti akan muncul outputnya sendiri. Selanjutnya pada tahun 2025 di sini interaktif multimedia for vocational learning. Di sini yaitu membuat sistem pembelajaran siswa yang berbasis mobile atau Android dan terdapat sudah ada metode multimedia interaktifnya. Namun di sini tidak bisa menentukan minat dan bakat pada siswa tersebut dan hanya fokus pada pembelajaran, bukan sistem rekomendasi. Selanjutnya dari saya sendiri yaitu pengembangan sistem rekomendasi jurusan SMK dengan machine learning dan pendekatan multimedia untuk menentukan minat dan bakat siswa SMP. Saya menggunakan metode hybrid ML karena saya rasa menggunakan metode ini bisa menggabungkan beberapa model untuk menghasilkan output yang lebih akurat dan menggunakan tambahan multimedia interaktif untuk pembelajaran siswa, jadi bisa lebih akurat juga. Lalu untuk medianya sendiri di sini saya menggunakan multimedia interaktif dan dari kebaruan-kebaruan pada jurnal sebelumnya di sini kebaruannya yaitu bisa menentukan jurusan mana yang cocok untuk siswa tersebut berdasarkan minat dan bakat siswa itu sendiri. Kita langsung saja ke storyboardnya. Untuk storyboardnya di sini pada tampilan awal di sini ada halaman mulai. Jika dipencet akan ke dalam dashboard. Di sini ada 4 opsi, yaitu untuk mulai tes, informasi jurusan, panduan, dan aplikasi tentang aplikasi ini. Kita coba opsi 1 dulu untuk mulai tes. Nah, untuk mulai tes di sini ada beberapa inputan data diri siswa, yaitu memasukkan nama, kelas asal sekolah, dan jenis kelamin. Di sini juga ada pilihan jurusan minat awal, misalkan kita sudah ada minat untuk memilih jurusan mana yang akan dituju, ataupun bisa mengosongkan pilih opsi tersebut jika bingung mau memilih jurusan mana. Setelahnya kita bisa lanjut untuk tes minat siswa. Tes minat siswa di sini berisi beberapa pertanyaan seberapa ketertarikan kamu dalam sebuah objek yang nantinya akan diinputkan dalam sebuah model machine learning yang nanti berupa output yang mengeluarkan output yaitu sebuah rekomendasi jurusan. Misalkan kita suka terhadap otomotif, nanti kita akan cenderung sistem akan cenderung mengeluarkan rekomendasi jurusan yaitu untuk teknisi kendaraan ringan atau TKR. Jika kita suka dalam beberapa teknologi komputer, sistem akan merujuk jurusan yaitu TI atau TKJ dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tes bakat siswa. Untuk tes bakat siswa di sini sistem akan menampilkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kemampuan dan kecenderungan siswa dalam memilih suatu jurusan. Pertanyaan di sini digunakan untuk mengetahui seberapa besar potensi siswa yang mengisi seperti berpikir logis, kreativitas, komunikasi, dan lain sebagainya dalam menentukan jurusan yang nantinya akan keluar dari output tersebut. Jawaban dari siswa ini akan diproses oleh sistem sendiri untuk membantu menentukan jurusan yang akan dituju nantinya. Nah, kurang lebih outputnya akan seperti ini ya, yang jika misalkan kita sudah mengisi, ternyata hasil analisis siswa yang rekomendasi paling terbaik itu RPL, rekayasa perangkat lunak. Yang selanjutnya ada beberapa jurusan-jurusan lainnya dengan tingkat akurasi yang cukup rendah daripada rekomendasi utamanya.
Di sini membantu siswa dalam menentukan jurusan mana yang cocok untuk dirinya sendiri saat akan memasuki sekolah menengah kejuruan. Selanjutnya ada opsi lihat detail untuk melihat detail nilai. Selanjutnya ada opsi lihat detail untuk melihat detail rekomendasi dari yang telah diinputkan sesuai dengan minat dan bakat siswa tersebut. Di sini ada grafik minat dan bakatnya dan serta ada video pembelajaran atau gambaran jurusan yang akan dipilih nantinya atau yang sesuai dengan minat dan bakatnya sendiri. Di sini ada prospek kerjanya juga dan ada mata pelajaran utamanya yang akan diajarkan nantinya di waktu SMK. Nah, ini untuk multimedia interaktif jurusan. Di sini ada video pengenalan jurusan atau opening dari jurusan-jurusan tersebut. Juga bisa melihat gambar-gambar dari bagaimana jurusan tersebut itu bekerja dan bagaimana pembelajaran dari jurusan yang akan dipilih nantinya. Nah, ini untuk panduan penggunaan sistem seperti tadi. Sudah cukup itu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.